nama tulisku bukan mengamalkan takwa. Bagaimana kabar anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Meski kondisi COVID-19 belum benar-benar pulih, kita masih tetap menjaga semangat belajar kita, terus menjaga kesehatan kita dengan berolahraga dan mematuhi protokol kesehatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga COVID-19 segera berlalu dari bumi tertinggi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak sekalian yang saya banggakan, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji makanan yang halal. Pada pertemuan yang kedua hari ini kita akan mengkaji makanan-makanan yang haram. Tahukah kalian mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita memakan dan meminum yang halal? Ternyata makanan dan minuman yang haram itu memiliki banyak mudarat. Di antaranya merupakan sumber penyakit, sehingga tubuh menjadi lemah. Lebih parah lagi, kita menjadi orang yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Marilah generasi Islam, kita memakan dan meminum yang halal agar tubuh sehat, bisa lebih rajin beribadah yang nantinya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati berita-berita kriminal saat ini. Jika kalian jeli, segala tindakan kriminal itu selalu berkaitan dengan barang yang diharamkan. Mereka melakukan tindakan kriminal dan hasilnya digunakan untuk membeli barang haram, misalnya narkoba. Jika mereka mengkonsumsinya, sudah pasti kehilangan akal dan kesadaran. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita mengetahui suatu makanan itu halal atau haram. Ini dimaksudkan agar kita tidak salah memilih yang akhirnya berdampak kurang baik bagi tubuh kita. Makanan haram. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau dilarang oleh syara pasti ada bahayanya, dan meninggalkan yang dilarang syara pasti ada faidahnya dan mendapat pahala. Ada beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 3. Dalam ayat tersebut, makanan yang dinyatakan haram adalah bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, diterkam binatang buas, dan terakhir hewan yang disembelih untuk berhala. Kemudian yang kedua, semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Coba perhatikan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Yang ketiga, yaitu semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157. Kemudian yang keempat,
makanan yang didapatkan dengan cara batil. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29. Ayat tersebut menegaskan bahwa makanan yang diperoleh dengan cara batil atau cara yang tidak benar hukumnya haram. Misalnya didapat dengan cara mencuri, menipu, memalak, korupsi, memeras, dan sejenisnya. Materi yang berikutnya adalah minuman haram. Ada beberapa kriteria minuman yang diharamkan. Yang pertama, minuman yang memabukkan atau khamr. Adapun jenis-jenis minuman yang diharamkan adalah setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Berdasarkan hadis tersebut, maka pengertian khamr itu mencakup segala sesuatu yang memabukkan, baik berupa zat cair maupun zat padat, baik dengan cara diminum, dimakan, dihisap, atau disuntikkan ke dalam tubuh. Misalnya, ganja, narkotika, morfin, heroin, bir, arak, dan berbagai minuman beralkohol lainnya. Hukum Islam menegaskan bahwa mengkonsumsi khamr baik sedikit ataupun banyak hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, setiap yang memabukkan adalah haram dan sesuatu yang banyaknya memabukkan maka sedikitnya pun haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis. Misalnya, minuman yang berasal dari air kencing kucing. Kemudian yang ketiga, minuman yang didapatkan dengan cara batil atau tidak halal. Misalnya, minuman yang didapatkan dengan cara merampok, merampas, dan memeras. Akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Di antara akibat buruk tersebut adalah 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Minuman keras bisa menyebabkan berbagai penyakit psikologis, gangguan daya ingat, gangguan mental, dan gangguan berpikir. Selain itu, bisa menimbulkan beban mental, emosional, dan sosial. Kemudian menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan. Yang ketiga, makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Misalnya, dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Kemudian yang keempat, akibat buruk dari makan dan minuman yang haram menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian yang saya banggakan, demikian tadi rangkuman materi pada pertemuan kedua. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, akhirnya kita harus selesaikan pembelajaran hari ini. Pesan guru tetap berbuat baik dan bermanfaat bagi lingkungan kita. Sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar. Kita akhiri dengan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum